Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Pak Guru minta salah satu siswa untuk memimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami kematian yang baik. Amin. Nah, anak-anak, Pak Guru akan mengecek kehadiran hari ini. Nah, coba kalian perhatikan ke samping, kiri, kanan. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, alhamdulillah semua hadir ya. Ya, semoga kehadiran hari ini bisa kita pertahankan pada pertemuan yang berikutnya. Amin. Untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu lagi, yaitu lagu Garuda Pancasila. Untuk itu kami meminta kepada satu siswa untuk memandu lagu, dan semua siswa mohon untuk berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sekarang kita yel, yaitu fokus
1, 2, 3. Teguh fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Anak-anak, sekarang tolong perhatikan di papan tulis. Mari bersama kita menyanyikan lagu Good Mr. Bilabun, Bilabun, bilangan bulan. Perjuangan ayo kita maju, pengurangan ayo kita mundur. Tandanya sejenis dilanjutkan, tandanya berada ayo kawan, ayo semua, marilah bilangan bulan. Nah, anak-anak, sesuai dengan lagu yang kalian telah menyanyi tadi, jika kita maju maka Positif. kalian sebut apa? Positif. Tahu sebut dengan penjumlahan maju. Dan jika kita mundur maka pengurangan atau negatif. Kemudian tanda yang sama dikatakan apa? Sejenis. Tanda yang sama sejenis kemudian Lanjutkan. ke depan, dan tanda yang berbeda Berbeda. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Operasi penjumlahan dan pengurangan Bilangan. Oke, ke depan. Nah, operasi penjumlahan Dan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, tolong perhatikan ke depan. Jadi operasi hitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati PowerPoint ditampilkan oleh guru, peserta didik mampu menganalisis operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati simulasi kata melompat, peserta didik mampu mengoperasikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak dan mengamati PowerPoint materi tentang operasi hitung bilangan yang ditampilkan, peserta didik mampu menemukan konsep operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan benar. Yang keempat, saat peserta didik berdiskusi dengan teman sekelompoknya, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak,
sebelum kita lanjut, Pak Guru akan membagikan kelompok, yaitu di sebelah kiri Pak Guru itu kelompok 1, di depan Pak Guru kelompok 2, dan sebelah kanan kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ke depan semuanya. Benda apa yang Pak Guru bawa pada hari ini? Alat peraga apa? Alat perseorangan. Itu dia berbentuk vertikal. Kemudian yang ini kata mainan. Kemudian yang ini atas dan coba siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari alat peraga ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Saya, Pak. Nah, silakan. Kami dapat melihat secara langsung bagaimana perubahan positif dan negatif. Dapat menyerang betul. Kemudian ada lagi. Sebelum kita berikan aplaus untuk ada sifat. Nah, mungkin selain ada sifat, mungkin ada yang lain, silakan. Angkat tangan. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Alat peraga ini dapat membantu pelajaran lebih menyenangkan. Bisa dapat membantu pelajaran yang menyenangkan. Oke, jadi tolong kita berikan aplaus untuk yang kedua kali. Lalu, apa nama manfaat juga yang sudah disampaikan oleh Ade Siva maupun Ade Diva itu semuanya sudah betul. Jadi yang hanya tolong perhatikan ke depan manfaat juga salah satunya yaitu apa nama bagi mempermudah kita dalam menghitung penjumlahan bilangan positif dan negatif. Jadi sekarang tolong perhatikan ke depan. Pak Guru akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif. Jadi tolong perhatikan. Kita ibaratkan seperti kata melompat. Jadi yang disebut dengan positif berarti dia ke arah mana tadi? Sesuai dengan aku tadi? Kanan. Positif berarti dia ke Kanan. Jadi perhatikan. Jadi sebenarnya kalau kita berada pada arah yang berlawanan. Kalau di situ adik-adik punya posisi kanan, tapi kalau di Pak Guru berarti Pak Guru berada di posisi kiri. Itu perhatikan. Jadi contohnya seperti yang ini, kata kini dia berada pada itu dia punya ada titik tengah. Jadi titik tengah itu artinya titik nol. Kemudian kalau dia ke kanan, Positif. kanan berarti dia Positif. Kalau dia ke kiri, Negatif. semua sudah pintar-pintar. Kira-kira Aiman, ini angka berapa ini? Negatif 9. Berapa? Negatif 9. Apakah ini semua apa yang disampaikan oleh Aiman sudah benar? Benar. Oke, kalau begitu yang berikut Radifa, ini angka berapa ini? Positif 9. 9. Apakah yang disampaikan oleh Radifa sudah betul? Benar. Berarti adik-adik sudah
tahu dan sudah bisa membedakan mana yang disebut dengan bilangan negatif dan mana yang disebut dengan bilangan positif. Nah, sekarang Pak Guru akan menuliskan salah satu contoh. Siapa yang bisa maju mengerjakan di papan tulis? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Dengan menggunakan alat peraga. Jadi sebelum mempersilahkan kepada anak-anak tuh perhatikan dulu. Yang pertama menyangkut dengan soal nomor 1. Ini menyangkut dengan penjumlahan. Berarti setiap kita menjumlahkan, kita lihat tanda. Perhatikan ini. Kalau ini bilangan apa ini? Positif. 2 positif. Kemudian yang 4? Positif. Positif. Apakah dia sejenis atau tidak? Positif. Kalau dia sejenis berarti dimajukan. Contohnya kalau kita menggunakan kata, maka dia berada pada titik nol. Kemudian nada pertama, dia melompat berapa? 2 kali. Nah, 1 hitung sama. 1, 2. Oke, kemudian yang berikut Dia melompat dijumlahkan berarti dia melompat ke depan. Sebanyak berapa kali? kali. 4. Saya 4 berarti kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 2 tambah positif 2 tambah positif 4 sama dengan 6. Ada yang 4. Sudah, kalau gitu siapa yang bisa maju untuk buat selesaikan nomor 2, soal nomor 2? Saya, Pak. Silakan. Positif 4 dikurang positif 3 sama dengan positif 1. Mau itu? Positif 4 dikurangi positif 3 sama dengan positif 1. Apakah jawaban benar atau salah? Benar. Kita berikan aplaus. Mungkin ada yang lain? Siapa yang masih ingin maju menyelesaikan soal di depan? Saya, Pak. Perhatikan tanda. Jadi positif negatif 3 tambah
angka positif 2 sama dengan negatif 1. Apakah jawabannya betul atau salah? Oke, coba silakan kembali ke tempat. Kita berikan aplaus untuk Aiman. Oke, perhatikan. Nah, sini dalam konsep menghitung bilangan bulat positif dan negatif. Pertama, lihat sini. Apabila bilangan positif ketemu positif, positif ketemu Negatif. positif sama dengan Negatif. apa? Negatif. Negatif. Kemudian negatif ketemu negatif sama dengan Positif. negatif. Nah, kemudian positif ketemu negatif sama dengan apa? Negatif. Kemudian negatif ketemu positif sama dengan inilah disebut dengan, dan setiap dalam penjumlahan kita melihat tanda-tanda ini. Ini disebut dengan konsep penjumlahan pada penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Penjumlahan itu. Dan diperhatikan ini, kalau tanda ini berarti itu. Ini dia punya konsepnya seperti itu. Bisa paham? Bisa. Sebagian soal yang disampaikan tadi ada yang versinya bahwa ada salah. Tapi kalau yang ini kita lihat pada soal ini dia punya tanda yang mana? Negatif 3 tambah dengan 2. Berarti itu mana? Negatif 3. Berarti negatif yang ini tambah ini, maka dia dapat hasilnya ini. Jadi soal ini tidak betul. Ini betul. Atau kalau sebenarnya tanda begitu sudah seperti ini. Kalau tanda sama maka dijumlahkan. Kalau tanda berbeda maka dikurangkan. Ini dia punya rumusnya seperti itu. Jadi pecahan penjumlahan bilangan positif dan negatif kita melihat bahwa dia punya tanda. Konsepnya seperti ini. Kemudian ini apabila kalau penjumlahannya kalau tandanya dia sama maka kita langsung menghitung atau menjumlahkan. Kemudian tandanya dia berbeda maka kita kurangkan. Ini seperti itu. Yang sudah ada itu. Jadi sekarang tolong perhatikan, Pak Guru akan tampilkan video pembelajaran berikut ini. Bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0. Dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Untuk ilustrasinya, kita akan menggunakan ilustrasi kata melompat dengan ketentuan posisi awal kata di titik 0. Untuk bilangan positif, kanan. Sedangkan untuk bilangan negatif, kata meloncat ke kiri. Hasil akhirnya adalah titik akhir kata berhenti meloncat. Contoh, 10
ditambah negatif 11. Langkah-langkahnya, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. 0, kemudian bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat negatif if. Titik awal berada di titik 0. Posisi kata berada di titik 0. Karena 10-nya positif, maka meloncat ke kanan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat garis dari 0 ke 10 di atas. Jadi tolong perhatikan ke depan. Jadi tadi sudah memberikan contoh tentang apa nama kata. Kemudian yang berikut nanti dia pada contoh pada ini mobil. Perhatikan ke depan. Jadi yang tadi yang sudah Pak kasih memberikan contoh tentang itu berada yang sudah ditunjukkan menggunakan mobil, yaitu perhatikan sini.
lanjutkan, yaitu menggunakan mobil. Negatif 2 tambah dengan tambah dengan positif 3. Perhatikan, kita lihat pada posisi mobil. Yang pertama, dia berada pada titik, kemudian dia mundur lagi ke berapa? 2. Kemudian dia maju lagi pada berapa ke depan? 3. Berapa? Jadi negatif 2 tambah dengan 3 sama dengan Positif 1. 1. Oke, kemudian yang berikut. Yang berikut tolong perhatikan. 2 kurang 3. Tolong lihat titik 0 kemudian kurang. Karena bilangan atau angka yang sama atau dia sejenis, maka langsung Kurangkan. Jadi ketika sesuai baik, dia arah posisi depannya pertama dia dari titik 0, kemudian dia maju, ada positif. Dari 0 maju berapa? Banyak 2 kali. 2. Kemudian lagi dia mundur Sebanyak 3 berapa? kali. Karena dia kurang, maka hasilnya adalah Negatif 1. negatif 1. Oke, perhatikan lagi. Nah, di sini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pendekatan melintasi bilangan anak panah. Jadi dia pakai garis bilangan menggunakan arah panah, yaitu positif arah ke kanan, 0 diam, negatif arah ke kiri, tambah dilanjutkan. Kemudian operasi kurang diubah menjadi operasi tambah dilanjutkan, kurang diubah menjadi operasi tambah dengan lawannya. Kemudian hasil operasi dilihat dari titik pangkal 1 sampai dengan ujung panah. Lihat bilangan di bawah ini, di bawah mata panah. Perhatikan. Nah, lihat situ 2 tambah 3 0 0. Kemudian arah panah yang kedua, kemudian yang pertama, kemudian arah kedua, arah panah dari titik angka 2, kemudian dia langkah ke depan sebanyak 3. Maka dia punya hasilnya adalah Positif 5. Positif 5. Kemudian negatif 2 ditambah dengan Positif 3. Perhatikan hasil. Lihat posisi arah panah yang pertama, dia negatif 1. berapa itu? Negatif 2. berapa? Negatif 2 tambah positif 3. Jadi dia arah panah yang pertama itu dia kemana tuh? Negatif. Kemudian yang berikut Positif. Negatif. Jadi negatif 2 tambah 3 sama dengan Positif 1. sama dengan Positif 1. 1. Lihat. Kemudian yang berikut penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat, pendekatan melintasi bilangan anak panah. Perhatikan, pendekatan garis bilangan ini menggunakan kesepakatan bahwa operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Jika ditemui operasi pengurangan, maka teknis harus diubah terlebih dahulu menjadi operasi penjumlahan dengan lawan operasi penjumlahan, artinya dilanjutkan. Kemudian suku pertama merupakan titik yang pertama kali diletakkan pada garis bilangan sebagai titik pangkal panah, kemudian baru dilanjutkan dengan suku kedua sesuai dengan jenis bilangan. Jika suku kedua bilangan positif, gambar anak panah ke kanan sejauh besaran bilangan. Jika suku kedua bilangan negatif, gambar anak panah ke kiri sejauh besaran bilangannya. Oke, sudah. Ingat, perhatikan, hitunglah negatif 2 tambah dengan jadi dia punya caranya seperti itu.
Kalau seandainya kalau kita menggunakan katak, dia kemudian melompat ke kiri dan ke kanan, kemudian menggunakan mobil, berarti dia maju dan mundur. Kalau arah panah maka dia itu menunjukkan arah panah ke kiri dan ke kanan. Nah, mungkin penjelasan tentang materi penjumlahan dan pengulangan bisa paham atau belum? Semua sudah mengerti ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Jadi tolong perhatikan sini. Nah, sebelum kerja, perhatikan di depan. Pak Guru akan membaca petunjuk penggunaan LKPD. Yaitu pertama, perhatikan situ, baca dan lihat kembali bahan ajar yang sudah dibagikan oleh guru. Pak sudah memberikan kepada adik-adik. Jadi tolong perhatikan, baca dan pahami baik-baik, baru kerjakan. Kemudian jangan kita kerjakan sendiri, tapi kerjakan secara kelompok dengan diskusi. Berarti minta pendapat si A dan si B. Kemudian setelah mengerjakan, setiap kelompok atau perwakilan mempresentasikan hasil kerja di papan tulis dengan apa nama? Masih dengan menggunakan katak dan apa? Katak dan mobil. Oke, kalau begitu silakan mengerjakan. Jadi hasil itu dulu. Perhatikan dalam penjumlahan, tolong berikan tanda. Tanda tentunya seperti yang sudah dituliskan di papan tulis. Positif ketemu positif sama dengan positif, negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Mana kelompok 2? Dipercepat. Sudah. Nah, perhatikan tanda negatif. Kalau tandanya kalau tidak sama maka kalau tanda sama maka dijumlahkan, kemudian
Silakan maju presentasi. Kelompok 1. Yang kelompok 1 ini menggunakan alat peraga mana? Apakah katak atau mobil? Katak, ya silakan. Ini soal. Ini soal. Hapus. Nah, coba Pak minta supaya kelompok yang belum maju tolong perhatikan ke depan. Supaya ketika ada apa yang disampaikan kelompok 1, mungkin kelompok 2 dan 3 bisa memberikan masukan dan tanggapan. Jadi Pak mohon supaya dari kelompok 2 dan 3 yang sebelum maju, itu tolong supaya perhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mengerjakan itu nomor 1, kami mengambil nomor 1 dan 3. Bicara satu nomor sudah cukup. Satu, dua, tiga. Tambah menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan menjadi 10. Cukup satu nomor cukup. Langsung. Bisa melanjutkan nomor itu karena tulis soal maka lanjutannya 2 orang, maka 1 orang per 1 berarti 2. Tiap kelompok harus 2-2 itu soal yang sudah ada di situ di KPD. Oke, silakan lanjut di itu soal nomor itu yang tadi kelompok 1 sudah memilih, yaitu nomor 1 dengan nomor 3. Tolong perhatikan teman yang lain, kelompok yang lain, perhatikan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nomor ke kiri. 1, 2, 3. Berbalik badan, kata berbalik badan. Dan meloncat sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya positif 3. Bagaimana dengan jawaban? Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok mana? Kelompok yang berikut maju. Kelompok 2 ya? Ya silahkan kalau sudah ya maju. Kemudian hasil kerja kelompok yang kelompok 1 sini dulu. Kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami memilih soal nomor 2 dan 5.
kurung di angka 2 itu Bu. Nomor itu supaya bisa membedakan antara ini nomor urut. Soal nomor 2 yaitu positif 3 kurang positif 5. Kata akan meloncat ke arah kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kata berbalik badan dan meloncat sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah negatif 2. Tulis. Soal nomor 5 yaitu positif 3 tambah negatif 4. Kata akan meloncat ke arah kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kata berbalik badan dan akan meloncat sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah negatif 1. Teman-teman ada tanggapan? Tidak. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir tahu kelompok 3 dipersilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kami memilih nomor 6 dan 7. Silakan tulis. Nomor 6 dan nomor 7. Katak akan melompat ke sebelah kiri sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katak akan berbalik badan dan melompat 5 kali. Pilih soal mana? Coba jam. Soal nomor 1. Nomor 6. Nomor 6. Negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan negatif 2. Katak akan melompat di sebelah kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ya, dia akan melompat ke sebelah kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan positif 2. Teman-teman ada tanggapan? Tidak. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ke depan. Nah, kita akan sama-sama Pak Guru akan mengoreksi hasil kerja dari tiap-tiap kelompok. Perhatikan, tadi yang kelompok apa nama? Kelompok 1. Kelompok tadi soal yang mana? 1 dan Ini 1 dan 3. 3. Di sini kita perhatikan positif 3 tambah dengan 7. ini dia Jenis. pasti dia sejenis. Maka Dilanjutkan. dilanjutkan atau dijumlahkan. Dijumlahkan, maka hasilnya Positif 10. ini benar. Kemudian negatif 3 tambah 6 sama dengan, nah kita mesti ingat apa? Positif 3. Nah di sini dalam ini kalau kita ubah berarti dia jadi berapa tuh? Positif 3. Negatif 3 atau 6 dikurangi dengan 3 sama dengan positif 3. Nah, perhatikan sini, tanda ini. Perhatikan. Kalau negatif ketemu positif, maka negatif ketemu positif, maka hasilnya Negatif. kemudian positif. Jadi kita perhatikan, jadi lihat pada soal. Kenapa sehingga di sini ada negatif? Karena tanda yang soal yang munculnya soal yang paling angka yang terbesar dalam suatu penjumlahan, maka tanda itulah dia mengikuti hasilnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi 6 dengan positif 6 dengan negatif 3 mana yang paling besar? 6. Maka 6 ini dia ikuti tanda ini. Jadi yang 3 ini dia bukan positif tapi dia bukan negatif tapi positif. Berarti ini juga sudah benar. Kemudian yang berikut kelompok 2. Kelompok 2 yang ini 3 kurang 5. 3 kurang 5 sama dengan atau positif 3 kurang positif 5 sama dengan negatif 2. Kemudian yang berikut 3 positif 3 tambah dengan negatif 4 sama dengan, nah ini dia tanda tidak sejenis apa nama? Dia maka dikurangkan. Dan dia dikurangkan hanya jadi apa ini? Negatif 1. Kemudian soal nomor 6 atau kelompok 3, negatif 7 kurang dengan negatif 5. Nah, perhatikan, apakah ini tanda sejenis atau tidak? Kalau negatif ini kurang ini, berarti ini dia sejenis. Itu dia sejenis karena tanda ini ketemu, berarti dia sejenis. Jangan orang bingung dalam soal yang ketika muncul. Maka kalau sejenis berarti dia apa? Dilanjutkan. Berarti berapa kalau berapa? Negatif 7 Tambah sama dengan negatif 2. negatif 2 tidak, tapi di sini tuh harus ditambah. Dirubah dulu. Kemudian jadi 7 tambah apa nama? Negatifnya dengan berapa? Negatif 5. Negatif 12. Negatif 12. Seperti itu. Kemudian yang berikut negatif 3 tambah dengan 5. Kalau tanda tidak sejenis maka di apa? Dikurangkan. Perhatikan ini kalau tidak sejenis itu negatif, itu berarti dia kalau tambah kalau sama berarti dia dijumlahkan dengan simbolnya positif dan negatif. Sudah? Kemudian soal berapa lagi? 7. Sudah habis. Oh, berarti sudah selesai. Berarti kalian juga dari kelompok 1 sampai kelompok berapa? 3
Yang punya hanya sedikit, berarti semua sudah paham toh? Ayo kita berikan aplaus sama-sama. Jadi sebelum Pak Guru membagikan soal evaluasi, mari kita sama-sama yel yaitu tepuk 1, tepuk 2 dan tepuk 3. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Sekarang Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Tulis nama masing-masing. Ada yang sudah? Kalau semua sudah, silakan kumpul. Langsung ke situ. Semua sudah? Oke, kalau semua sudah, mari kita refleksi. Nah, anak-anak, tolong perhatikan ke depan. Apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Mengenalkan membuat. Apalagi? Penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan kata pelompat dan
Kemudian bagaimana cara kalian dapat menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Bagaimana cara menentukan bilangan bulat positif dan negatif, penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan bulat? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Nah, silakan. Apabila operasi pengurangan maka bergerak ke arah kiri. Selain Samra ada lagi? Saya bisa Pak. Siapa bagaimana? Silakan. Apabila ada operasi itu pengurangan maka bergerak ke arah kanan. Nah, berat ke kanan. Nah, itu sudah disampaikan oleh dua, berarti kalian sudah paham tentang pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu, apakah perasaan kalian hari ini senang atau tidak? Senang betul ya? Senang. Ya, kalau begitu anak-anak, di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, yang memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan, Iman. Hasil akhir dari operasi penjumlahan lahan maupun pengurangan dapat dilihat dari di mana mobil atau kata terakhir berhenti. Selain Iman ada? Saya Pak. Silakan. Namun ada bilangan yang tidak berkumpul dari semangat perpecahan. Ya, semuanya sudah paham tentang materi pada hari ini. Yaitu dilihat contohnya seperti pada yang tadi sudah kita gunakan, yaitu alat peraga, mainan. Di sini dia tanda stopnya, berarti dia punya hasil kalinya begitu. Nah, untuk itu dan materi hari ini juga tentang bilangan bulat. Maka dari itu, bangun supaya semua berdiri. Kita menyanyikan lagu tentang apa? Bilangan bulat. Untuk itu silakan berdiri.
Jadi sebelum pulang, tolong semua dengar sini baik-baik. Jadi sebelum pulang, tolong rapikan tas, kemudian buku dan pena yang ada, silakan masukkan dalam tas. Silakan. Terima kasih dulu. Sudah rapikan, tolong. Nah, kemudian jangan lupa belajar. Belajar di rumah. Kemudian belajar, kemudian membantu orang tua juga di rumah. Kemudian di sore nanti itu ke tempat mana? Ngaji. Di tempat ngaji. Jangan lupa, kalau kita belajar sebagai siswa, kita belajar juga di sekolah, kemudian pulang juga kita belajar mengaji. Dan sebagai siswa itu merupakan salah satu kewajiban. Kemudian sebelum kita pulang, Pak Guru minta salah satu siswa untuk maju ke depan untuk memimpin doa pulang. Begitu dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Pertemuan kita pada hari ini mungkin sampai di sini dulu. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua masuk keluar.